Kita masuk ke bab 4, menganalisis hubungan usaha, energi, dan daya. Jadi ini ada 3. Pertama dia usaha, kedua dia energi, ketiga dia daya dan efisiensi. Usaha ini dapat dibagi menjadi 4. Usaha bernilai positif, usaha bernilai negatif, usaha bernilai 0, dan usaha oleh beberapa gaya. Baru energi ini dapat dibagi 3, energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Jadi kita masuk ke yang pertama, yaitu usaha. Tadi Ibu katakan usaha itu dapat dibagi 4. Pertama, usaha bernilai positif. Jadi artinya itu apabila perpindahan gaya searah dengan perpindahan benda. Apabila gaya searah dengan perpindahan benda. Ini benda mau kita pindahkan ke sini. Garis putus-putus ini menandakan hasil perpindahan benda. Jadi apabila dia searah dengan perpindahan benda, dia usahanya bernilai positif. Jadi dapat dirumuskan dengan W sama dengan F kali S. Ini rumus yang kita gunakan apabila gaya tersebut tidak membentuk sudut. Tetapi apabila gayanya membentuk sudut seperti gambar ini, dia tetap searah dengan perpindahan benda, tetapi dia membentuk sudut. Rumusnya W sama dengan F kali S kosinus theta. Artinya theta ini sudut yang dibentuk antara gaya dengan bidang datar. Jadi kedua rumus ini perbedaannya hanya terletak di sudut. Keterangan dari rumus tersebut, W ini merupakan usaha. Satuannya joule. Joule tulisannya, bacanya joule. F ini adalah gaya. Satuannya Newton. S ini sama dengan jarak atau perpindahan, satuannya meter. Q ini sudut yang dibentuk. Ya. Tadi ini kalau arah gaya searah dengan perpindahan benda, usahanya bernilai positif. Kedua, usaha bernilai negatif apabila gaya berlawanan arah dengan perpindahannya. Ya, perpindahannya sebelah kanan, gayanya ke sebelah kiri. Dia berlawanan. Rumusnya W sama dengan negatif F kali S. Keterangannya ini sama seperti yang di atas. Hanya di sini F-nya bernilai negatif, menandakan berlawanan arah dengan arah perpindahan benda. Baru masuk kita yang ketiga, usaha bernilai 0. Kapan usaha ini bernilai 0? Ini contohnya apabila kita mendorong truk
di mana truk ini tidak bergerak sama sekali, disitulah nilai usaha bernilai 0. Sekarang kita masuk ke yang keempat, yaitu usaha oleh beberapa gaya. Jadi ini benda hendak kita pindahkan kemari. Ini jarak kedua benda ini S. Ada 3 gaya yang bekerja, F1, F2, F3. Lebih dari 1 gayanya. Jadi rumus yang kita gunakan, W total sama dengan W1, W2 tambah W3. Jadi apabila gayanya ada 8, berarti W-nya sampai 8. Apa W ini? W ini adalah merupakan usaha yang rumusnya gaya kali jarak. Jadi apabila W1 berarti rumusnya F1 kali S. W2 F2 kali S tambah W3 F3 kali S. Di sini S-nya ini untuk ketiganya sama panjangnya. Jadi inilah materi kita untuk usaha. Jadi contoh soalnya bisa Ibu dikte, kamu tulis ya nak ya. 1. Usaha Budi ketika mendorong meja ke kanan dengan gaya 75 Newton sejauh 4 meter adalah titik-titik joule. Yang ditanya di sini usaha. Jadi berdasarkan soal tadi, setiap soal di dalam fisika kita harus membuat diketahui, ditanya, lalu dijawab. Jadi di sini diketahui tadi gaya. Gaya itu sebesar F sama dengan 75 Newton. Baru sejauh 4 meter, berarti nilai 4 meter itu S. Jaraknya 4 meter. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu usaha, lambangnya W. Berapa joule? Jadi kita jawablah ini. Karena mengingat gaya bernilai positif, berarti searah dengan perpindahannya dan tidak membentuk sudut. Berarti W sama dengan F kali S sama dengan F tadi nilainya 75, S tadi nilainya 4, hasilnya 300 joule. Inilah hasilnya. Inilah contoh soal. Sekarang soal kedua. Coba kamu selesaikan. Ibu dikte soalnya. Seorang anak menarik mobil mainan miliknya dengan tali sepanjang 80 cm. Ketika ditarik, tali tersebut membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang permukaan tanah. Jika anak tersebut menarik mobil mainan dengan gaya 50 Newton
dengan usaha 100 Joule, hitung jarak perpindahan yang dialami mobil mainan tersebut. Ya, yang ditanya di situ jarak perpindahan. Berarti satuannya nanti meter ya nak. Coba dulu kamu kerjakan. Siapa yang sudah selesai langsung kirim ke WA Ibu secara japri. Terima kasih.